Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu muslimat yang kami hormati dimanapun berada, pada kali ini kami akan membawakan tema yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita berada dalam bulan Sya'ban yang terakhir alias penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti datangnya sekarang sudah diambang pintu. Kita sambut kedatangan Ramadan dengan sukacita dan gembira. Kenapa seperti itu? Karena pada bulan Ramadan Allah SWT melipat gandakan semua amal kebaikan. Misalnya, amal wajib dilipat gandakan pahalanya. Amal sunat diberikan pahala sebagaimana amal wajib. Doa diijabah oleh Allah. Dosa-dosa diampuni. Seperti termaktub dalam kitab Zahratul Riyad, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang siam atau puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ramadan layaknya tamu yang harus kita muliakan kedatangannya. Kita sambut marhaban ya Ramadan. Mengapa kita gembira, sukacita kedatangan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal solih, meninggalkan amal yang kurang bermanfaat menuju amal yang lebih mulia dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang diberikan perintah atau yang diwajibkan puasa hanya orang yang beriman, dengan tujuan agar mereka bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Selain itu, tidak kalah pentingnya kita menyiapkan sesuatu untuk menyambut bulan Ramadan. Di antaranya adalah persiapan pertama, membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita dari akhlakul madmumah, dari ujub, sum'ah, riya, kibir, dan hasad. Setelah itu kita menyadari bahwa harus kita hiasi hati kita dengan akhlakul mahmudah, memperbanyak syukur, sabar, loman, neriman, ikhlas, ridho, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu muslimat dimanapun berada, kita pertama mempersiapkan hati kita. Hati kita sekarang ini harus kita isi dengan niatan yang ikhlas. Apapun yang kita kerjakan semua hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus hati dulu yang kita bersihkan? Karena hati adalah raja dari semua anggota badan. Al-qalbu malikul a'dhu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau Isra Mi'raj, beliau juga dibersihkan hatinya. Ibu muslimat dimanapun berada. Yang kedua, kita mempersiapkan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang ibadah puasa. Apa katanya puasa? Apa sunnahnya puasa, apa hikmahnya puasa, dan apa pula amalan yang menghapus dosa, yang menghapus pahalanya puasa. Sebab kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa ju'a wal atsa. Beberapa orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa seperti itu?
karena puasanya tidak diilmuni, juga tidak diniati dengan ikhlas. Keduanya penting sekali, sebab amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Maka kedua-duanya itulah yang menjadi sahnya amal kita. Pertama, niat ikhlas. Kedua, sesuai dengan ilmunya, agar dalam kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan teladan dari para ulama-ulama kita. Ibu Muhammad dimanapun berada rahimakumullah. Yang ketiga, persiapan fisik. Sejak sekarang kita menjaga kesehatan badan kita agar nanti di dalam memasuki bulan Ramadan kita tetap sehat. Sebab apa? Al-mu'minul qawiyyu ahab khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dari keduanya sama-sama ada kebaikan. Karena di dalam bulan Ramadan kita menjalankan puasa dan juga sholat tarawih, maka butuh kita menjaga kesehatan agar di dalam melaksanakan perintah Allah baik yang sunnah maupun yang wajib bisa maksimal. Karena kalau badan kita sehat, kita bisa melaksanakan dengan aman, tenang, dan senang. Itulah makanya kita harus menjaga kesehatan. Kemudian yang keempat adalah kita membuat jadwal kegiatan. Di dalam bulan Ramadan kita membuat jadwal kegiatan. Pertama, jam berapa kita harus tadarusul Quran, berapa kali dalam sehari, 1 bulan ingin menghatamkan berapa kali, itu kita jadwalkan. Jadwal selanjutnya adalah jam berapa kita bangun malam untuk tahajud dan zikrullah. Kemudian bagaimana nanti sahurnya, kita jadwalkan seperti itu. Tidak kalah pentingnya kita jadwalkan adalah sedekah. Di bulan puasa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Maka dijawab oleh beliau, sedekah di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi sangat dermawan. Kalau di bulan Ramadan beliau sedekah melebihi angin yang berhembus. Sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah. Tidak seperti kita, kalau kita hanya sedikit sedekahnya. Maka di bulan Ramadan nanti marilah kita membuat jadwal sedekah. Kepada tetangga berapa kali, kepada kedua orang tua apa yang menjadi kesukaannya kita berikan berapa kali. Kemudian tidak kalah pentingnya kepada tempat kita taraweh, berapa kali kita akan sedekah ke sana. Ibu muslimat yang kami hormati, itulah sekitar apa yang kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, niat dalam hati yang ikhlas dalam semua kegiatan. Yang kedua, kegiatan kita harus disertai dengan ilmu sesuai dengan fikihnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, kita membuat jadwal kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan jadwal tadi kita bisa mengamalkan dengan maksimal untuk menambah pundi-pundi amal di bulan Ramadan sesuai dengan amal solih yang kita kerjakan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang takwa dan setelah Ramadan termasuk orang yang minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.